Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penulisan sponsor, abstrak, dan kata kunci pada artikel ilmiah. Tugas ini untuk memenuhi matkul pendidikan Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Dr. Wahyudi Siswanto, MPD. Untuk kelompok kami, yang pertama ada Nuraini Widianingsih, lalu Solicul Nur Rohman, dan saya sendiri, Windy Sartika Fitri. Untuk yang kita bahas pada PPT kali ini ada sponsor, abstrak, dan kata kunci. Yang pertama adalah sponsor. Sponsor pada artikel ilmiah. Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama, diletakkan di atas nama lembaga asal peneliti, atau di bagian akhir teks sebelum daftar rujukan, ditulis dengan huruf Times New Roman font 12, seperti pada contoh di samping pada bagian kanan atas. Next. Contohnya seperti ini. Sponsor itu harus diberikan ucapan terima kasih di akhir sebagai rujukan bagi pembaca. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nuraini Widianingsih. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Abstrak umumnya disajikan dalam satu paragraf dan disarankan tidak lebih dari 200-250 kata. Beberapa jurnal mengizinkan sampai 400 kata. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel ilmiah. Penulisan abstrak yang baik perlu dipertimbangkan, mengingat bagian ini merupakan bagian artikel yang dibaca setelah judul. Dibaca tidaknya suatu artikel ilmiah tergantung pada kesan yang diperoleh pembaca saat membaca abstraknya. Abstrak dalam bahasa Inggris merupakan suatu kemutlakan yang harus ada, atau persyaratan dalam akreditasi jurnal ilmiah. Selanjutnya, formal penulisan pada abstrak. Menurut Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin pada 2007, hal-hal yang tidak diperbolehkan ada dalam abstrak, yaitu sumber acuan, informasi lain yang tidak berhubungan dengan penelitian dan gambar atau tabel. Adapun format penulisan abstrak adalah sebagai berikut. Yang pertama, awal kalimat merupakan kata benda. Yang kedua, terdiri dari maksimal 250 kata di luar kata depan dan kata sambung. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk satu paragraf, menggunakan spasi 1 dan menggunakan huruf Times New Roman. Format penulisan pada abstrak. Terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata dan disusun secara alfabet. Ditulis sebelum bab pendahuluan, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan rata kiri kanan. Isi abstrak. Menunjukkan tujuan dan lingkup penelitian atau kajian, memberikan gambaran metode yang digunakan, merangkum temuan penelitian, dan yang terakhir menyatakan kesimpulan utama dari penelitian. Sifat-sifat abstrak. Yang pertama, ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Abstrak harus bersifat informatif dan deskriptif, artinya setiap informasi yang terkandung pada abstrak tersebut harus berdasarkan fakta. Sangat tidak diperkenankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada faktanya yang jelas dalam isi artikel pada suatu abstrak.
Abstrak yang baik harus mengandung 4 unsur, yaitu argumentasi logis, perlunya dilakukan observasi atau penelitian untuk memecahkan masalah, pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau metode, dan yang terakhir hasil yang dicapai dalam penelitian serta kesimpulan yang diperoleh. Setiap unsur hendaknya diungkapkan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Dengan demikian, keseluruhan abstrak menjadi tidak terlalu panjang. Selanjutnya, abstrak tidak boleh mengandung pustaka dan penunjukan gambar atau tabel. Data dari abstrak hendaknya disajikan secara tepat, sehingga pembaca tidak perlu mengacu pada ilustrasi yang disajikan di dalam teks. Sebaiknya hindari penggunaan singkatan pada abstrak. Penyajian abstrak dengan cara seperti ini menjadi sangat penting bila diinginkan suatu artikel ilmiah dibaca secara luas. Next. Contoh abstrak pada artikel ilmiah. Berikut contoh abstrak pada artikel ilmiah. Ada di samping ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Solicul Nur Rahman. Terima kasih kepada saudara Aini telah menjelaskan bab abstrak. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu kata kunci. Kata kunci atau keyword adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Kemudian, kata kunci juga dipilih dari kata-kata yang mewakili variabel yang dikaji, kira-kira jumlahnya 3-5 kata. Kemudian, cara menentukan kata kunci. Yang pertama yaitu tentukan kata kunci yang kita target, kemudian jadikan kata kunci sebagai long tail keyword, atau long tail keyword adalah kata kunci yang terdiri dari 5 kata atau lebih. Kemudian yang ketiga, tulis kata kunci pada awal suku kata atau judul. Kemudian buat yang terakhir yaitu membuat susunan kata kunci yang baik dan benar. Contoh kata kunci pada artikel ilmiah. Bisa dilihat pada abstrak berikut ini, kata kuncinya yaitu speed bump, pembangkit listrik, akumulator. Kemudian untuk abstrak yang kedua yaitu ada akumulator, power plant, dan speed bump. Ini merupakan salah satu kata kunci dari abstrak kedua ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.